Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanus Syarif Nasution, kelas PSM 2020W, jurusan Matematika. Adapun video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas praktikum 3 mata kuliah praktikum statistik. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggambar diagram batang, diagram pastel atau diagram pie, dan histogram pada aplikasi SPSS. Sebelum kita menggambarkan atau mempraktekannya pada aplikasi SPSS, maka ada baiknya kita pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan diagram. Baik itu diagram batang, diagram pastel, dan histogram. Yang pertama yaitu diagram. Diagram biasanya identik dengan gambar atau grafik yang berisi keterangan yang menjelaskan sarana, prosedur, atau kegiatan yang biasa dijalankan suatu sistem. Nah, diagram ini banyak jenis-jenisnya, namun pada pembahasan kali ini diagram yang kita bahas yaitu diagram batang, diagram pastel, dan histogram. Yang pertama, diagram batang. Diagram batang adalah suatu diagram dengan persegi panjang yang mewakili frekuensi dari suatu nilai data tertentu. Semakin besar frekuensinya, maka semakin panjang pula persegi panjangnya. Diagram batang biasanya digunakan dalam penyajian data tunggal maupun data berkelompok dan berguna untuk melihat tingkat fluktuasi dari suatu data. Berikut contoh dari diagram batang, kita dapat melihatnya. Yang pertama yaitu diagram batang vertikal atau bentuknya tegak ke atas, di mana di sini terdapat diagram tingkat pendidikan yang terdiri dari SD, SMP, SMA, D3, S1, dan S2. Dan yang terdapat pada sumbu Y merupakan frekuensinya, di mana SD memiliki frekuensi 30, SMP 70, SMA 55, dan seterusnya. Diagram batang jenis kedua yaitu diagram horizontal ataupun mendatar, di mana frekuensinya itu terdapat pada sumbu X, sementara yang tadi diagram vertikal frekuensinya terdapat pada sumbu Y. Yang kedua adalah diagram pastel. Nah, diagram pastel ini kita kenal juga dengan diagram pie ataupun diagram lingkaran. Diagram pastel sama seperti diagram lingkaran, yaitu dengan diagram yang berbentuk lingkaran 3 dimensi. Dari segi fungsinya, diagram pastel biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan dari suatu data terhadap keseluruhan data dalam ilmu statistika. Nah, contoh dari diagram pastel kita dapat lihat pada layar, di mana ini merupakan diagram dari nilai siswa. Nilai 100 terdiri dari 5 orang, atau jika kita presentasinya yaitu 12,5%. Nilai antara rentang 80 sampai 99, jumlah siswanya yaitu 15 orang, atau jika kita presentasikan 37,5%. Nilai 65 sampai 79, jumlah siswanya 12 orang. Jika kita presentasinya yaitu 30%. Dan nilai yang terakhir yaitu kecil dari 65 berjumlah 8 orang. Jika kita presentasikan, maka presentasinya 20%.
Diagram pie ini juga biasanya disajikan dalam bentuk persen, keterangan datanya. Selanjutnya yaitu histogram. Histogram merupakan representasi grafis yang mengatur dan menampilkan frekuensi data sampel pada rentang tertentu. Prinsip kerja histogram adalah dengan menjadikan sekumpulan data sampel penelitian menjadi bentuk visual yang mudah ditafsirkan. Grafik histogram ini dibuat berdasarkan satu kelas interval pada sumbu horizontal berupa frekuensi yang absolut dengan frekuensi relatif yang berada pada sumbu vertikalnya. Artinya, angka yang terdapat pada sumbu vertikal menyajikan hasil observasi dari tiap kelas sampel data penelitian yang diuji. Terdapat beberapa kelebihan atau keunggulan dari histogram. Yang pertama, menetapkan apakah suatu proses itu berjalan. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang performa di masa sekarang. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan pengukuran atau peningkatan proses. Contoh dari grafik histogram kita dapat lihat pada layar. Cukup sekianlah penjelasan yang saya dapat. Maka selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggambar diagram batang, diagram pastel, dan histogram pada SPSS. Baik, langsung saja kita mempraktekkannya pada aplikasi SPSS. Pertama kita lakukan adalah kita akan membuka aplikasinya terlebih dahulu. Di sini saya telah membuka aplikasinya. Kemudian data yang kita gunakan adalah data pada praktikum kedua. Kita akan membuka data pada praktikum kedua dengan cara mengklik menu file, kemudian open data, kemudian praktikum statistik kedua. Nah, data yang kita buka tadi telah terlihat pada layar. Kemudian untuk menggambar diagram batang, diagram pastel, dan histogramnya kita dapat melakukannya dengan cara kita mengklik menu analis, kemudian deskripsi statistik, frekuensi, kemudian kita memilih variabel mana yang ingin kita gambar diagramnya. Misalkan kita ingin menggambar diagram batang pada variabel laki-laki, maka kita mengklik variabel laki-laki, kemudian kita klik panah ini, kemudian kita klik chart, kemudian bar chart, kemudian kita continue dan kita OK kan. Kemudian akan muncul diagram batang dari variabel laki-laki tersebut seperti pada layar. Jika kita ingin menggambar diagram batang pada variabel perempuan, maka kita dapat melakukan dengan hal yang sama, yaitu kita klik menu analyze, kemudian deskripsi statistik bagian frekuensi, kemudian variabel laki-laki ini kita keluarkan terlebih dahulu, kemudian kita klik variabel perempuan dan kita klik panahnya, kemudian kita klik chart, bar chart, dan continue dan kita OK kan. Maka pada layar akan terlihat diagram batang dari variabel perempuan. Kemudian jika kita ingin menggambar
diagram lingkaran ataupun diagram pastel, kita dapat melakukannya dengan cara yang sama, yaitu kita klik menu analis, deskripsi statistik di bagian frekuensi. Misalkan kita ingin mencari diagram lingkaran atau diagram pastel dari variabel perempuan, maka kita klik chart lagi, kemudian kita klik di bagian pie chart, kemudian kita continue kan, kemudian kita oke kan. Maka pada layar akan terlihat diagram lingkaran dari variabel perempuan, di mana masing-masing warna ini memiliki keterangannya di samping ini. Begitu juga pada variabel laki-laki, kita juga dapat menggambar diagram lingkarannya dengan cara yang sama. Kemudian untuk menggambar histogram, kita juga mengklik menu analis, kemudian deskripsi statistik, bagian frekuensi. Misalkan kita ingin menggambar histogram di bagian variabel laki-laki dan perempuan. Karena di sini sudah terdapat variabel perempuan, maka kita tinggal menambahkan variabel laki-laki, yaitu kita klik variabel laki, kemudian kita klik panahnya, kemudian kita klik chart, kemudian kita klik di bagian histogram, kemudian kita continue, kemudian kita oke kan. Maka pada layar akan terlihat gambar dari histogram dari variabel perempuan seperti pada layar, kemudian histogram pada variabel laki-laki seperti pada layar juga. Nah, untuk mengubah warna pada grafik, kita juga dapat melakukannya dengan cara, misalkan kita ingin mengubah warna pada grafik pada diagram batang. Kita cari dulu diagram batangnya, chart, bar chart, kemudian kita continue kan. Oke. Nah, diagram batang dari variabel perempuan seperti ini, kita dapat mengubah warna biru ini menjadi warna yang kita inginkan dengan cara kita mengklik di bagian diagram batangnya, kemudian kita pilih property window, kemudian kita pilih di bagian fill and border. Nah, kita dapat memilih sesuai dengan warna yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mengubahnya menjadi warna merah, kita tinggal pilih warna merah, kemudian apply, kita tutup. Maka otomatis gambar diagram batang pada layarnya akan berubah menjadi warna merah sesuai yang kita pilih tadi. Cukup sekianlah video ini saya buat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Praktikum Statistik, Bapak Sudianto Manurlang SSI MSc, dan terima kasih juga kepada Kakak Asisten Lab Bang Novan Tindawan dan Kak Ratna Ardita Sari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.